Kalau kamu disuruh memilih antara mencintai atau dicintai, kamu milih yang mana? Stuck in my brain. Selamat datang di podcast Lupain Mantan dan balik lagi bareng gue Rin di sini, di mana kita akan ngebahas tentang antara mencintai dan dicintai karena mungkin di luar sana ada orang yang lagi ngalamin mencintai seseorang tapi cintanya itu kayak nggak berbalas. Jadi orang yang dicintain ini tuh nggak mencintai dia balik, tapi di saat yang bersamaan ada orang di luar sana yang mencintai dirinya. Itu kan bisa bikin orang ngerasa cintanya lebih complicated dan dia bingung antara memilih, kayak dia lebih memilih mencintai atau dia memilih untuk dicintai aja. Gara-gara itu kita dari tim lupainmantan.com udah ngerangkum jawabannya dan ngerangkum solusinya di website kita. Nah, ini untuk ngebantu kalian aku bacain aja artikel yang udah kita buat. Jadi poin pertamanya di sini adalah dicintai akan membuat hidup seseorang jauh lebih berwarna. Dicintai juga dapat membuatmu merasa lebih bahagia karena kamu tahu kamu merasa dicintai. Itu yang pertama, dan kamu mendapatkan perhatian yang tulus dan ada orang yang menyayangimu. Ya, walau sebenarnya ketika kamu dicintai dan cinta itu belum muncul dari dalam hatimu, kamu bisa belajar untuk mencintainya kembali walau itu sebenarnya butuh proses dan waktu. Ya, kebanyakan dari kita mungkin akan lebih memilih untuk dicintai, apalagi ketika kita memilih untuk mencintai, ya nggak selamanya orang yang kita cintain itu akan membalas cinta kita dengan kadar yang sama. Bahkan ada yang sama sekali cintanya nggak mendapatkan balasan. Namun, ya kita dari tim Lupain Mantan percaya nggak selamanya kok dicintai menjadi pilihan yang terbaik karena ada dua alasan ini. Yang pertama, dicintai dapat membuatmu merasa berhutang budi. Ya mungkin beberapa dari move oners udah pernah ngerasainnya dan kamu mendapatkan bantuan, perhatian, ataupun bentuk cinta lainnya dari dia. Sehingga ya kamu akhirnya ngerasa berhutang budi. Ujung-ujungnya ya kamu ngerasa menerima cintanya dia itu dengan keadaan terpaksa. Ada beban bagimu untuk menerima cintanya. Pastinya ini bukanlah hal yang baik untuk diteruskan. Karena seharusnya itu cinta nggak mengenal kata terpaksa. Terpaksa ya. Jika kamu sedang menjalani hubungan yang seperti ini, masih belum terlambat kok sebenarnya untuk benar-benar menyelidiki hatimu dan jujurlah pada perasaanmu. Kalau untuk alasan yang kedua, kenapa dicintai nggak selamanya baik? Karena dicinta itu akan membuatmu menjadi seseorang yang manja dan nggak tahu yang namanya prioritas. Ketergantungan dan sifat manja dapat menguasai dirimu karena terbiasa diberikan cinta dari orang lain. Bahkan, jika dalam kurun waktu yang lama, kamu hanya bertindak sebagai penerima cinta saja. Kamu perlahan-lahan dapat berubah menjadi tidak mengenal diri sendiri, dan maksudnya di sini adalah kamu nggak dapat mandiri dan menentukan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Ya, kamu menjadi terlena, nikmati semua cinta dari si ayang bebek. Namun, bagaimana jika karena suatu kondisi, rasa cintanya berkurang padamu? Pastinya kamu nggak bisa lagi kan bergantung pada dirinya, dan karena sejatinya yang bertanggung jawab atas hidupmu, ya dirimu sendiri, move oners. Maka dari itu kami tim Lupain Mantan percaya, terkadang lebih baik untuk mencintai daripada harus selalu dicintai, gitu. Jawabannya di sini udah jelas, karena dengan mencintai, kamulah yang menjadi pelakunya. Kamu yang aktif dengan sendirinya mempelajari cinta yang sebenarnya. Namanya cinta ada pengorbanan tanpa rasa pamrih di sana. Bayangkan saja, ketika semua orang dalam suatu hubungan menjadi pribadi yang mencintai, bukankah kedua belah pihak diuntungkan? Kalian berdua aktif mencintai satu sama lain, dan berarti kalian juga akan merasa dicintai satu sama lain. Namun, jika memang cintamu tidak terbalaskan karena dia yang tidak bisa mencintaimu, ya sebenarnya harusnya itu bukan jadi masalah. Karena mungkin dia memang bukan jodohmu. Cukuplah jadikan itu sebagai pengalamanmu di masa lalu dan mencari cinta di tengah lautan manusia ini. Karena ada banyak banget manusia di bumi ini. It's more than 8 billion. Dan apalagi ya kalau misalnya dibilang di Indonesia,
lebih dari 250 juta orang, masa sih nggak ada yang bisa jadi jodohmu kan? Ya, sekali lagi pilihlah untuk menjadi orang yang mencintai daripada dicintai, untuk hidup yang lebih baik dan berwarna. So, itu dia Move Oners. Penjelasan antara dicintai atau mencintai. Kita balikan lagi ke Move Oners, mau pilih yang mana? Dan kalau misalnya Move Oners suka sama video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Dan podcast kita ada di Spotify juga, di YouTube, dan Apple Podcast. Anchor juga. So, sampai jumpa di podcast Lupain Mantan selanjutnya. Bye-bye.